Tim Resmo Polres Jeneponto melakukan penembakan terhadap terduga pelaku curanmor yang mengakibatkan kematian. Sebelum tim menembak ke arah terduga pelaku, terlebih dahulu memberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 kali. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Muh Rakib yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rakib. Halo. Ya, Rakib, silakan dengan informasi Anda, mengapa tim Resmo Polres Jeneponto ini harus melakukan penembakan? Ya, sekedar informasi bahwa tim Resmo Polres Jeneponto melakukan tembakan terarah ke terduga pelaku DPO pencurian motor di salah satu dusun Goyang yang ada di Desa Alut Taruang, Kecamatan Taruang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Nah, terduga DPO curanmor ini terpaksa ditembak karena telah melakukan pengancaman atau mengayunkan sebilah parang ke petugas yang sementara saat itu akan melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku curanmor. Nah, pada saat itu juga sebelum dilakukan tembakan terarah, petugas terlebih dahulu melakukan tembakan peringatan sebanyak 3 kali mengarah ke udara, tetapi tidak diindahkan oleh terduga pelaku, sehingga petugas terpaksa melakukan tembakan terarah ke pelaku tepat di bagian dada pelaku. Seperti itu, Mei. Ya, kemudian apakah terduga pelaku yang tertembak di Jeneponto ini merupakan daftar pencarian orang? Oh iya, makasih nih. Terduga pelaku DPO ini merupakan daftar pencarian orang di sejumlah Polres yang ada di kabupaten tetangga ataupun di kabupaten di Polres Jeneponto. Seperti dia masuk daftar pencarian orang di Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Maros. Nah, selain daftar pencarian orang di sejumlah Polres, dia juga termasuk DPO di polsek-polsek yang ada di kabupaten yang saya sebutkan tadi. Nah, pada saat terduga DPO curanmor ini didapat di Jeneponto, dia sempat ditahan di Polres Maros, tetapi pada tanggal 25 Desember kemarin 2021, terduga pelaku curanmor ini melarikan diri dari Polres Maros dengan cara memanjat dinding pagar lapas kelas 2 Maros, sehingga dia melarikan diri ke Jeneponto untuk bersembunyi. Tetapi setelah sampai di Jeneponto, dia didapat oleh tim Resmo Polres Jeneponto dan hendak dilakukan penangkapan dan melawan, sehingga dia ditembak pada saat melakukan perlawanan. Seperti itu, Mei. Ya, kemudian bagaimana tanggapan dari keluarga korban sendiri terkait penembakan yang mengakibatkan kematian ini? Nah, sesuai informasi ataupun tanggapan keluarga yang diwakili oleh yang bernama Nia, bahwa sebagai keluarga cukup merasa kecewa, tetapi dia juga harus mengikhlaskan kepergian keluarganya karena keluarganya ini yang ditembak mati telah menjadi buronan sejak puluhan tahun yang lalu hingga sekarang, karena sering melakukan dugaan pencurian, baik itu pencurian motor maupun barang elektronik seperti HP dan laptop. Nah, pada saat terduga DPO curanmor ini melakukan aksinya, dia juga termasuk orang yang nekat karena tindakan curanmor yang dilakukan nekat memasuki rumah korbannya untuk mengambil handphone maupun motor yang ingin dia curi. Seperti itu, Mei.
Ya, baik. Terima kasih Muhrakib atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Jeneponto. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi memang benar terjadi tindakan tegas terhadap pelaku pencurian ceramor atas nama Jusman. Dilakukan tindakan tegas terhadap petugas karena pada saat dilakukan penangkapan melakukan perlawanan dengan menyerang petugas dengan parang, sehingga karena mengancam jiwa petugas sehingga dilakukan tindakan tembakan peringatan sebanyak 3 kali ke udara, tapi masih menyerang petugas sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur. Dilakukan penembakan karena dia adalah DPO Polres Jeneponto yang 2001 dan 2000 lalu melakukan pencurian curanmor, dan juga masuk DPO Polres Bulukumba dan Polres dan untuk kasus pencurian curanmor. Dilakukan tindakan tegas sebanyak 1 kali. Kejadian ini terjadi di Kecamatan Kilera sekitar jam 4 sore Sabtu 5 Februari 2022 sekitar jam